Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang berpuasa, meneruskan materi yang kemarin ya. Kemarin sudah 8 materi yang kita pelajari, yang sekarang tinggal 3 poin saja yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan puasa. Selanjutnya adalah tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau mubtilatis shaum. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah muhbitat atau hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Hanya pahalanya puasa yang batal. Berarti apa? Puasanya tetap sah dan tidak wajib untuk mengqadha puasa. Ini namanya muhbitat. Yang kedua adalah muftirat atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri dan juga membatalkan pahalanya puasa, dan dia wajib untuk mengqadha puasa. Oke, keterangannya, penjelasannya yang pertama adalah muhbitat. Muhbitat adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Apa aja sih muhbitat itu? Yang pertama adalah ghibah atau membicarakan aib atau cacat orang lain. Kemudian yang kedua adalah memfitnah orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berbohong. Yang keempat adalah melihat hal-hal yang diharamkan agama. Yang kelima bersumpah palsu, dan yang keenam adalah berkata keji dan kotor. Ini yang termasuk muhbitat atau hal-hal yang dapat menghilangkan pahalanya puasa atau hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Jadi kalau seandainya ada orang yang puasa kok melakukan salah satu di antara hal-hal ini, maka puasanya sejatinya puasanya tidak batal, tetap sah puasanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah muftirat atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan otomatis pahalanya juga batal. Kalau puasanya batal, otomatis dia tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, muftirat di sini itu ada 8. Yang pertama adalah murtad. Murtad adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan iman, baik itu dengan ucapan atau perbuatan ataupun dengan keyakinan. Walaupun murtadnya itu cuma sebentar. Jadi katakanlah dia aslinya beragama Islam, kemudian di tengah-tengah puasa, naudzubillah ya, dia kok murtad. Kemudian setelah sejam dia masuk Islam lagi. Nah, walaupun cuma sejam saja dia keluar Islam itu tetap membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah haid, nifas, dan wiladah, walaupun cuma sebentar. Jadi contohnya, seandainya ada seorang wanita yang melakukan puasa 5 menit sebelum waktu buka puasa, dia kok ternyata mengeluarkan darah haid, maka walaupun sudah sehari dia berpuasa, terus kok kurang 5 menit kok keluar darah, maka puasanya tetap tidak sah atau batal. Kemudian yang ketiga adalah gila. Yang keempat terkena ayan atau mabuk. Kemudian yang kelima adalah jima atau berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri ini bisa batal itu jika dilakukan dengan cara disengaja. Pertama dia sengaja, kemudian yang kedua dia tahu kalau hal itu diharamkan. Kalau jima di tengah-tengah puasa itu hukumnya haram dan juga itu atas kemauan sendiri. Nah, jadi seandainya ada orang puasa kemudian dia jima, maka dia dikenakan 5 perkara. Yang pertama adalah dia dosa besar. Karena apa? Karena jima ketika puasa itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah dia diwajibkan untuk imsak.
atau dia diwajibkan untuk menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Jadi contohnya kayak gini, katakanlah dia di tengah-tengah puasa Ramadan seperti ini, ketika waktu zuhur dia kok melakukan jima, ya dia jima, sepasang suami istri melakukan jima. Nah, otomatis puasanya batal. Akan tetapi walaupun puasanya batal, dia harus tetap imsak atau harus tetap menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sampai waktu buka puasa. Kemudian yang ketiga adalah dia wajib ditakzir oleh hakim. Kemudian yang keempat adalah dia juga mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa yang batal tersebut. Kemudian yang kelima adalah dia wajib membayar kafarah uzma atau tebusan besar yang harus dibayar dengan urut. Jadi di kafarah uzma ini ada 3, ya, kafarah uzma itu ada 3. Nah, cara membayarnya ini harus urut. Ambil salah satu dari 3 tersebut tapi dengan cara urut. Jadi kalau nomor 1 dia mampu, maka harus nomor 1. Kalau nomor 1 kok nggak bisa, baru nomor 2. Kemudian kalau nggak bisa, baru nomor 3. Nah, kafarah uzmanya itu apa aja? Yang pertama adalah memerdekakan budak baik muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah memberikan makan 60 fakir miskin, tiap 1 orang 1 mud atau 7 on beras. Nah, dan perlu diketahui yang mempunyai kewajiban untuk membayar kafarat ini hanyalah laki-laki saja. Untuk perempuannya dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Nah, kafarat uzma ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama. Ya, dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang berpuasa, kemudian dia tahu bahwa bersenggama di tengah-tengah puasa itu haram. Nah, seperti itu maka dia harus mendapatkan kafarah uzma. Jadi seandainya kalau ada orang yang puasa kemudian puasanya dibatalkan, katakanlah dia di tengah-tengah puasa dia makan, batalkan otomatis. Kemudian setelah makan dia jima, maka dia tidak mendapatkan kafarat, dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Karena apa? Karena puasanya batal bukan gara-gara jima, tapi gara-gara hal-hal yang lainnya. Begitu juga jika seandainya dia melakukan jima itu kok dalam keadaan dipaksa atau karena lupa, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat, seperti itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 6 adalah sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Maksudnya adalah jika seandainya orang yang berpuasa kok ada sesuatu benda atau ain yang masuk ke dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam yang dalam istilah fikih itu disebut jauf, maka puasanya batal. Nah, jauf itu apa aja? Jauf itu adalah mulut, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian lubang puting payudaranya perempuan, kemudian kubul dan dubur. Kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang masuk kepada jauf, ya, salah satu lubang tadi itu, ya, kok dalam keadaan dia lupa, ya, dalam keadaan lupa atau sengaja dimasukkan, tetapi dia tidak paham kalau perbuatan seperti itu adalah membatalkan puasa, maka jika seperti itu maka puasanya tidak batal. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang lupa kalau dia itu puasa, kemudian di tengah-tengah puasa dia makan. Nah, makan itu kan termasuk memasukkan sesuatu ke salah satu lubang jauf tadi itu, ya. Nah, maka puasanya itu tidak batal. Karena apa? Karena dia melakukan itu dalam kondisi dia lupa. Akan tetapi dengan syarat volumenya makanan yang dimasukkan itu tadi nggak banyak-banyak banget. Jadi kalau seandainya masih dianggap sedikit itu nggak masalah, tapi kalau sudah banyak, katakanlah dia sudah makan 1 piring full kayak gitu, ya tetap batal kalau kayak gitu.
Tapi kalau seandainya cuma 1 sendok 2 sendok, dia lupa kalau puasa terus makan 1 sendok 2 sendok, kemudian dia ingat, ya sudah nggak apa-apa, puasanya tetap sah. Nah, untuk jauf ini juga, jauf ini itu memiliki batas-batas awal, yang mana kalau seandainya ketika benda melewati batas tersebut maka puasanya menjadi batal. Nah, kalau tadi kan ada hidung, mulut, telinga dan sebagainya tadi itu ya. Kalau hidung itu batas awalnya atau haddu zahirnya itu adalah bagian yang disebut dengan muntaha khayshum atau pangkal insang yang sejajar dengan mata. Kemudian untuk batas di dalam telinga adalah haddu zahirnya adalah pokoknya bagian yang sekiranya bisa dilihat oleh mata. Kalau bagian telinga itu kok ada bagian yang bisa dilihat oleh mata, itu namanya haddu zahir. Selebihnya berarti sesuatu yang bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka itu haddul batin. Jadi kalau memasukkan sesuatu ke telinga yang bagian dalam yang mata kok mata kok bisa matanya kok nggak lihat kayak gitu ya, maka membatalkan puasa. Kemudian untuk mulut sendiri itu batasnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan halkum atau makhrajnya huruf kha, itu yaitu haddu zahirnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum merokok. Kalau kalau orang sedang puasa kemudian dia merokok, puasanya batal apa enggak sih? Nah, di dalam kitab Hasyiatul Jamal karyanya Syekh Sulaiman Al-Ujaili ya, dijelaskan wa manal aini ad-dukhan, dan termasuk dari ain atau hal-hal yang membatalkan puasa ini ya, yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang termasuk dari ain adalah asap. Lakin ala tafsilin, akan tetapi mesti dipilah, mesti diperinci. Fa in kana alladhi yashrabu al-an min ad-dawati al-ma'rufati aftara. Jika asap atau uap itu adalah yang terkenal diisap sekarang, maksudnya adalah tembakau atau rokok lah ya, maka puasanya batal. Wa in kana ghairuhu kadukhanut tabihi lam yuftir. Tetapi kalau seandainya asapnya itu kok seperti asap makanan, kayak masakan kayak gitu ya, asapnya atau uapnya makan atau masakan, maka itu tidak membatalkan puasa. Hadza huwal mu'tamad. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ini dijelaskan di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Begitu pula dijelaskan juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang menjelaskan bahwa asap tembakau yang diisap itu membatalkan puasa. Jadi rokok itu membatalkan puasa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa rokok itu dianggap membatalkan puasa karena apa? Karena rokok sendiri itu memiliki sensasi tertentu yang dapat dirasakan dari kandungan tembakaunya. Jadi biasanya kalau perokok-perokok yang sudah kecanduan kayak gitu kan kayak ada sensasi tersendiri gitu loh. Kalau merokok. Jadi kalau nggak merokok itu kayak mulutnya itu pahit kayak gitu loh. Jadi ada sensasi tersendiri. Kemudian Ibnu Hajar juga mengisahkan ada suatu kisah, ada seorang ulama yang menemui murid-muridnya sedang membawa pipa untuk menghirup tembakau saat puasa. Ulama tersebut itu bernama Az-Ziyadi. Kemudian syekh tersebut memecahkan pipa itu di depan murid beliau. Dan dilihat di pipa tersebut ada ampas dari asap di dalam pipa tersebut. Maka sebelum berarti seperti itu kan, ada ainnya, ada bendanya di situ, ada campuran antara asap dan ain. Maka seperti itu, merokok di waktu puasa adalah membatalkan puasa. Tapi yang puasanya batal ya yang orang yang merokok. Kalau orang yang menyium atau orang yang kena asapnya orang yang merokok itu tidak batal. Yang batal hanyalah orang yang menghisap rokok atau perokok gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yang nomor 7 adalah al-istimna atau onani. Maksudnya itu apa sih? Al-istimna itu adalah mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama.
ya. Baik itu dilakukan dengan tangannya sendiri maupun dengan yang lain, atau pokoknya intinya keluar mani tanpa bersenggama gitu ya. Baik itu memakai tangannya sendiri atau yang lain atau dengan cara yang lain lah, itu namanya onani. Itu hukumnya membatalkan puasa. Hal ini apabila ia tahu kalau hal itu dapat menyebabkan keluarnya mani, maka apabila air maninya keluar pada salah satu kelakuan ini, maka puasanya batal. Jadi walaupun dia tidak bersenggama, kalau seandainya dilakukan dengan cara seperti itu dan dia tahu air maninya bakal keluar ketika dia melakukan seperti itu, maka puasanya batal. Kemudian yang berhubungan dengan ini adalah hukum berciuman. Bagaimana hukumnya berciuman ketika sedang berpuasa? Hukum berciuman ketika sedang berpuasa ini diperinci. Yang pertama, hukumnya haram, ya. Haram berciuman jika akan menimbulkan nafsu syahwat. Akan tetapi kalau seandainya tidak menimbulkan nafsu syahwat, ini hukumnya adalah khilaful aula, atau lebih baik menghindari, lebih baik tidak melakukan berciuman ya daripada melakukan, seperti itu ya. Akan tetapi puasanya tidak batal, seperti itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang terakhir adalah al-istiqoah atau sengaja muntah. Artinya bagaimana? Artinya apabila ada seseorang yang sengaja atau berusaha untuk mengeluarkan muntahannya, maka puasanya batal walaupun muntahan yang keluar itu cuma sedikit. Nah, muntah itu yang gimana sih? Apa sih yang disebut muntah? Kayak itu yang gimana sih? Muntah itu adalah makanan atau minuman yang keluar sesudah masuk melewati tenggorokan walaupun belum berubah warna atau baunya. Jadi kalau seandainya ada makanan udah ditelan, udah melewati tenggorokan, kemudian kok keluar lagi, itu namanya muntah, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang makruhatus shaum atau makruh-makruhnya puasa. Yang pertama adalah al-alaq atau mengunyah makanan tanpa menelannya. Jadi kalau seandainya pas puasa kok ngunyah makan walaupun tanpa menelan, itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena kalau seandainya ada yang tertelan maka puasanya batal. Kemudian yang kedua adalah mencicipi makanan. Ini biasanya sering dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang masak ya. Itu hukumnya adalah makruh ya, mencicipi makanan atau ya pas masak kayak gitu makannya dicicipi sedikit gitu walaupun tanpa masuk ke rongga. Biasanya kan kalau mencicipi kan cuma dirasakan di lidah terus di lepeh lagi gitu ya, itu hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga adalah berbekam atau cantok. Kemudian yang keempat adalah mandi dengan menyelam. Kemudian yang kelima adalah menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Kemudian yang keenam adalah terlalu kenyang, terlalu banyak tidur, dan mengerjakan hal-hal yang kurang ada faedahnya, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir adalah memakai hal-hal yang mubah seperti memakai harum-haruman, mendengarkan musik atau menonton drakor kayak gitu ya. Itu walaupun hukumnya mubah tetapi makruh jika dilakukan pada bulan puasa atau ketika puasa, itu hukumnya makruh. Selanjutnya adalah poin terakhir dari materi kita, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal saja yang berkaitan dengan puasa, yaitu yang pertama hukum suntik dan infus ketika puasa. Kemudian yang kedua membersihkan telinga dan hukum ngupil ketika puasa. Kemudian yang ketiga adalah hukum berenang di waktu puasa. Yang keempat hukum mencicipi masakan ketika puasa. Dan yang kelima adalah hukum menggunakan obat tetes mata dan obat tetes telinga ketika puasa. Oke, langsung saja. Yang pertama, hukum suntik atau infus ketika puasa. Jika ada orang yang puasa kemudian dia disuntik atau diinfus, apakah puasanya batal atau tidak? Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan bahwa hukmul ibrah tajuzu lid-darurah, bahwa suntik bagi orang yang berpuasa itu hukumnya adalah boleh
karena adanya darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala 3 aqwal. Akan tetapi untuk masalah batal enggaknya puasa itu ada perbedaan pendapat. Di sini ada 3 pendapat. Fa fi qaulin innaha tubtil mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya adalah membatalkan secara mutlak karena sampai ke dalam tubuh. Kemudian wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtil mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadhin maftuh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Karena apa? Karena walaupun bisa masuk ke dalam tubuh, akan tetapi masuknya itu tidak melewati lubang yang terbuka. Kemudian wa fi qaulin fihi tafsil wa huwal ashah. Pendapat yang ketiga ini diperinci, dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang ashah atau yang paling sahih. Pendapatnya bagaimana? Idza kanat mughadziyatan fatubtil as-shaum. Jika suntikan tersebut kok mengandung suplemen atau sebagai pengganti makanan atau menjadi penambah vitamin, maka bisa membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughadziyatan fananzur. Akan tetapi kalau suntikan tersebut kok hanya berisi obat, ya, tidak ada suplemen, enggak ada pengganti makanan, enggak ada vitamin, hukumnya bagaimana? Fananzur, diperinci lagi. Idza kana fil uruq al mujawwafah fatubtil. Kalau suntikan tersebut lewatnya pembuluh darah, maka bisa membatalkan puasa. Wa idza kana fil adal fala tubtil. Akan tetapi jika disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Intinya, ya, inti dari penjelasan tersebut bahwa mayoritas ulama itu mengatakan suntik atau injeksi itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena pertama darurat, ya, ada darurat. Kemudian yang kedua juga tidak ada efek mengenyangkan. Karena apa? Karena tadi tidak mengandung suplemen atau tidak mengandung vitamin, ya, hanya obat saja. Beda dengan infus, ya. Kalau infus dilihat dari segi masuknya itu ya tidak membatalkan. Karena apa? Karena infus itu kan lewatnya tangan, ya, disuntik di tangan gitu, berarti kan tidak melalui rongga badan dan juga tidak masuk ke rongga perut. Nah, akan tetapi kalau infus itu dilihat dari efeknya, efek dari infus sendiri itu kan bisa menyegarkan bagi orang yang diinfus atau bisa juga mengenyangkan. Nah, kalau dilihat dari efek seperti ini, infus itu juga disamakan seperti makanan karena tadi itu, ya, mempunyai efek mengenyangkan. Nah, kalau dilihat dari situ berarti infus itu membatalkan puasa. Tapi kalau di di logika, ya, kalau seandainya ada orang yang sakit dan sampai diinfus, berarti kan sakitnya itu ya lumayan parah. Berarti kalau ada orang yang puasa kemudian sakit dan sampai diinfus, maka orang tersebut boleh untuk tidak puasa. Karena apa? Karena adanya uzur, yaitu berupa sakit. Jadi dia itu tidak puasanya ya gara-gara sakit. Setelah selesai, setelah sembuh, dia harus mengqadha puasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum membersihkan telinga, baik itu dengan cotton bud atau dengan alat-alat yang lainnya, dan juga hukum ngupil ketika puasa. Kalau orang puasa kok ngupil, kalau orang puasa kok membersihkan telinga, itu puasanya batal apa enggak? Nah, untuk jawabannya itu diperinci. Kalau ngupilnya itu atau membersihkan telinganya itu kok tidak melewati batas luar dari hidung dan telinga, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi kalau melewati batas luar dari hidung dan telinga, maka bisa membatalkan puasa. Untuk batas luar hidung dan telinga sudah saya jelaskan di bab hal-hal yang membatalkan puasa.
Kalau hidung itu batasnya adalah khayshum atau tulang rawan yang ada di pangkal hidung atau yang sejajar dengan mata. Untuk batas luar telinga itu adalah yang bisa dilihat oleh mata. Kalau yang sudah nggak kelihatan itu namanya batin atau batas dalam. Maka kalau seandainya ada orang ngupil, kalau ngupil kan batasnya nggak sampai ke dalam, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum renang di waktu puasa. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan bahwa wa mithlu dzalika sabaqul ma' fi ghusli tabarrud aw tanazzuf. Demikian pula yang bisa membatalkan puasa yaitu masuknya air secara tidak sengaja saat mandi untuk tujuan menyegarkan atau membersihkan badan. Wa kadza dukhuluhu jawfa munghamis min nahwi famihi aw anfihi li karahatil ghamas fihi kal mubalaghah. Begitu juga dapat membatalkan puasa jika ada air yang masuk ke dalam rongga orang yang menyelam, bisa dari mulut atau dari hidung, sebab menyelam sendiri itu adalah hukumnya makruh sebagaimana hukum melebih-lebihkan dalam berkumur dan hukum menghirup air ke dalam hidung. Wa mahalluhu illam ya'tadda annahu yasbiquhu wa illa athima wa aftara qat'an. Demikian itu jika tidak ada kebiasaan masuknya air ke dalam rongga. Jadi kalau tidak ada kebiasaan air masuk ke dalam rongga, maka hukumnya makruh. Kalau ada kebiasaan air bisa masuk ketika berenang, maka bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Ini hukumnya berenang. Jadi hukum berenang sendiri itu aslinya makruh kalau kebiasaannya itu tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke rongga yang terbuka. Kalau seandainya kebiasaannya kok ada yang masuk, katakanlah lewat mulut atau lewat hidung atau lewat telinga, maka bisa membatalkan puasa. Oke, selanjutnya adalah hukum mencicipi masakan ketika puasa. Ini yang biasanya sering dilakukan oleh ibu-ibu ketika masak untuk menyiapkan buka puasa. Hukum mencicipi masakan. Biasanya kan ibu-ibu kayak gitu kan setelah masak bimbang ya. Ini kalau nggak dicicipi ini masakan enak apa enggak? Kasih keasinan apa enggak, apa kurang garam, apa kurang apa. Tapi kalau dicicipin itu lagi puasa, hukumnya bagaimana? Nah, kita bahas sekarang ya. Di dalam kitab Hasyiah Syarqawi dijelaskan wa dzauqu ta'amin khaufal wusul ila halqihi. Di antara sejumlah hal-hal yang makruh dalam berpuasa adalah mencicipi masakan karena dikhawatirkan akan mengantarkannya sampai ke tenggorokan. Ay ta'atihi li ghalabati syahwatihi. Dengan kata lain, khawatir dapat menjalankannya lantaran begitu dominannya syahwat. Wa mahallul karahah illam takun lahu hajah. Di sini dihukumi makruh jika mencicipi masakan itu kok tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya. Amat tabbakh rajulan kana aw imra'atan wa man lahu shaghir yu'alliluhu fala yukrah fi haqqihima. Akan tetapi kalau seandainya ada hajah, ada kebutuhan untuk mencicipi masakan tersebut, maka hukumnya tidak makruh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tukang masak, baik itu laki-laki atau perempuan, atau ya kayak kita ini ibu-ibu masak. Ini hajah, ada kebutuhan untuk mencicipi. Beda lagi kalau seandainya kita yang masak, ibu-ibu yang masak, kemudian yang mencicipi kok suaminya, maka itu makruh. Karena apa? Karena suaminya kok mencicipi masakan yang nggak ada hajah. Yang ada hajah adalah orang yang memasak. Ya, seperti itu. Itu hukumnya, kalau ada hajah hukumnya tidak makruh. Jadi intinya, untuk mencicipi masakan, kalau seandainya kok tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Akan tetapi kalau ada hajah, kalau ada kebutuhan, maka hukumnya tidak makruh. Ini selama masakan yang dicicipi itu langsung dilepeh, setelah dirasa sebentar langsung dilepeh. Kalau seandainya kok tertelan, maka walaupun dasarnya tidak makruh, kalau sampai ada yang tertelan, maka hukumnya menjadi batal puasanya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
hukum menggunakan obat tetes mata dan obat tetes telinga ketika puasa. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu masuknya benda ke dalam anggota tubuh, baik dalam masuknya anggota tubuh bagian dalam, ya, bagian dalam, baik itu lewat telinga atau mulut, hidung atau kubul dubur. Nah, seperti itu. Kalau ada hal-hal yang masuk lewat salah satu jalan tersebut, maka bisa membatalkan puasa. Nah, salah satu rongga yang terbuka kan telinga. Jadi kalau seandainya ada orang yang memakai obat tetes telinga, maka bisa membatalkan puasa. Ini jika tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, misalkan sakitnya itu sakit banget, atau sakitnya itu tidak bisa sembuh kalau enggak ditetesin pakai obat tetes telinga, ya ini kan darurat. Kalau darurat maka hukumnya tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak darurat, katakanlah sakit tapi ringan, nah kemudian ditetesi atau enggak apa-apa, atau cuma gatal-gatal terus ditetesi, maka bisa membatalkan puasa. Ini untuk obat tetes telinga. Kemudian untuk obat tetes mata, berhubung mata itu bukan termasuk jauf atau rongga yang terbuka, maka orang yang menggunakan obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa, walaupun obatnya itu bisa sampai kerasa. Biasanya kan kalau obat tetes mata itu kan ada yang sampai kerasa di tenggorokan, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena mata itu tidak termasuk jauf atau tidak termasuk rongga yang terbuka. Nah, hukum yang berhubungan dengan ini itu bagaimana sih hukumnya jika ada seseorang yang puasa, ya, yang berpuasa kemudian pakai celak atau pakai kuhel, itu bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Orang puasa, ya, memakai celak itu tidak membatalkan puasa. Apalagi celak itu kan sampai di luarnya mata saja. Wong pakai pakai tetes mata aja nggak apa-apa, apalagi pakai celak saja. Nah, ini 5 hal saya jelaskan di hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Jika ada pertanyaan di luar hal-hal ini, di luar yang saya sebutkan, bisa ditanyakan seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan materi bab puasa. Semua materi sudah disampaikan. Alhamdulillah, semoga diberikan ilmu yang manfaat, semoga diberi keberkahan buat kita semua. Dan al-afu minkum, jika ada banyak kesalahan, banyak kekeliruan, atau ada hal-hal yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.